Nah, terkait dari banyaknya ujaran tadi ada Ya, 335 ujaran, kemudian udah 2.148 sebaran ya. Ini yang paling banyak beredar tentang vaksin ataupun pandemi COVID-19 ini berita yang bagaimana nih Pak Troy? Yang banyak beredar, yang paling banyak nih yang dimakan oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat percaya nih yang paling banyak tentang apa nih Pak Troy? ya bervariasi Ya, oke. sesuai dengan latar belakang dari socio-cultural daerah ya Mm-mm. masing-masing, Mm-mm. kemudian komunitas masing-masing. Jadi memang beraneka ragam topiknya ya Mbak Hmm, Vira ya. oke. Tetapi memang rata-rata adalah membuat kemudian warga ini menjadi ragu-ragu divaksin. Nah, ini dia Hmm, nih salah satunya kalau hmm, dalam konteks vaksin. hmm. Ya, kemudian membuat warga menjadi malah takut untuk divaksin ya. Oke, iya. Dan memang di pemberitaan media massa sendiri kan kita pernah ikuti ya, Mm-mm. kita dengarkan kalau di radio, kita baca kalau itu media-media memang kita perhatikan begitu ya, di televisi juga. Betapa ada satu ataupun beberapa wilayah di daerah gitu ya di Indonesia, saya nggak sebutin ini ya, Mm, nggak perlu sebutkan wilayahnya mm, karena bisa dilihat sendiri ya di media massa ya, itu masyarakatnya tidak mau divaksin karena mm. mereka mendapatkan informasi yang salah, yang keliru lah ya, yang ngawur. Wah, ini bisa melumpuhkan, Mm. kemudian bisa membuat ujungnya adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini ya, yang meresahkan Mm. masyarakat yang dicontoh-contoh. Kemudian ada tokoh-tokoh Mm. tertentu yang menyebarkan informasi yang juga itu tidak tepat ya, tidak Oke. benar. Jadi kemudian satu data yang kemudian dimasukkan, kemudian dianggap bahwa data itu benar, lalu disebarkan kepada pengikutnya atau Mm, followersnya, mm, ya, atau komunitasnya, ya, atau kita sebut dengan jamaahnya atau mm, jemaatnya dan mm. sebagainya gitu ya. Kalau itu misalnya adalah keagamaan, sehingga kemudian sekelompok orang nih tidak mau divaksin, atau bahkan ada juga kita dengarkan pemberitaan beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga itu terkena COVID karena mereka nggak percaya bahwa COVID itu Itu ada. ada. Mereka Oke. tidak mau pakai masker. Mm, 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 Iya, mm, mm. mereka tidak mau pakai masker. Kemudian berada di jalanan, ya mereka open semuanya. Mm. Padahal ini kan pandemi, ya Oke. orang bisa tertular kalau tidak memakai masker. Akhirnya betul Mm, kena COVID dan kemudian berakibat ujungnya itu fatal. Nah, mm, hal-hal ini menjadi concern mm, kita mm. dan menjadi isu-isu yang khas untuk satu komunitas ataupun daerah-daerah tertentu, Mbak Fira. Ya jadi ini memang yang banyak ditemui di masyarakat ya Pak Troy ya. Dan ini masih saat ini pun masih banyak ditemui yang akhirnya tidak percaya vaksin, tidak percaya COVID-19 yang akhirnya tidak mau mengikuti anjuran atau himbauan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan ya Pak Troy ya. Akibat dari informasi yang beredar tadi ya Pak Troy. Betul, jadi Iya. informasi yang beredar artinya itu sebetulnya juga sengaja dalam tanda Hmm. kutip diedarkan Mm-mm. oleh orang-orang yang memang ini motivasinya berbagai macam Iya. ya. Mm-mm. Ada satu yang disebut dengan misinformasi. Jadi ya dia tidak tahu gitu ya tentang bahwa informasi itu benar atau salah gitu Mm-mm. ya. Dia hanya sekedar menyebarkan saja. Mm-mm. Kan ada juga kebanyakan dari kita seperti itu ya. Ya benar. Oh ya, ya kemudian disinformasi ya, dia Mm. menyebarkannya tapi dia memiliki memiliki motivasi Oke. tertentu. Nah, ini memang hal-hal ini yang kita amati. Mm. Ya, ini memang ada juga di antara kita itu seperti itu kan Mbak Vira ya. Oh, Iya. kita nggak tahu ini beritanya itu Benar benar atau atau enggak ya? tidak. Enggak itu ya. Tapi langsung Kalau benar disebarkan ya. ya Pak ya. Nah, itu langsung disebarkan. Nah Jari-jari ya. kita begitu cepat. Mm, Ya, mm. Jari dari otak lebih cepat ya. ya Jadi akhirnya betul. menyebarkan berita yang belum tentu tahu ini benar atau enggak. Ya itu yang terjadi